Sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun dan tatein, yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa yang membicarakan struktur, frasa, dan kalimat. Struktur internal kalimat sintaksis yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis adalah pola-pola yang dipergunakan sebagai sarana untuk menggabung-gabungkan kata menjadi suatu kalimat. Yang berikut adalah frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif atau lazim. Juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Berikutnya adalah macam-macam frasa. Yang pertama adalah frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk menjadi kata kerja. Contoh, memotong rumput. Halim berubah menjadi Halim sedang memotong rumput di lapangan. Yang kedua adalah frasa adjektiva. Frasa adjektival adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat. Contoh adalah kurang pandai menjadi dia termasuk siswa yang kurang pandai. Berikutnya adalah frasa nominal. Frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Seperti hari Minggu berubah menjadi hari Minggu kemarin saya pergi ke taman kota. Yang berikut adalah frasa adverbal. Frasa adverbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Contoh, kurang bagus menjadi dia kurang bagus dalam melukis. Berikutnya adalah frasa pronomial. Frasa pronomial adalah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Contoh, mereka berdua berubah menjadi mereka berdua hampir tersesat di pinggir jalan. Yang berikutnya frasa numeralia. Frasa numeralia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Contohnya, 20.000 berubah menjadi dia membeli pakaian seharga 20.000. Yang berikut adalah klausa. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Klausa dibagi menjadi 3 macam, yaitu klausa kalimat majemuk yang setara, klausa kalimat majemuk bertingkat. Yang berikutnya adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran dan kumpulan dari berbagai kata. Ciri-ciri kalimat: sekurang-kurangnya terdiri dari atas subjek dan predikat. Mengandung urutan logis setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Disusun dalam satuan menurut fungsinya. Yang berikut adalah mengandung urutan logis setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi disusun dalam satuan menurut fungsinya. Perkenalkan, nama saya Supami. Saya ingin menjelaskan tentang wacana bahasa Indonesia. A. Wancana. Pengertian wancana. Wancana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam gramatika merupakan gramatika yang tertinggi dan yang terbesar. Sebagai satuan yang lengkap, maka dalam wancana itu berarti lengkap. Maka dalam wancana berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar. Wancana merupakan satuan bahasa yang paling besar digunakan dalam komunikasi satuan. Bahasa secara berturut adalah kalimat, frase, kata, dan bunyi. 2. Jenis-jenis wancana dilihat berdasarkan media komunikasi. Wancana dapat dipisahkan menjadi 2, yaitu wancana tulisan dan wancana lisan. Wancana tulisan adalah jenis wancana yang disampaikan melalui tulisan. Wancana lisan adalah jenis wancana yang disampaikan secara lisan atau langsung dalam bahasa verbal. Berdasarkan peserta komunikasi, wancana dapat dibedakan menjadi 3, yaitu monolog, dialog, dan monolog. 1. Monolog merupakan pembicara searah pendengar tidak bertanggung jawab menanggapi apa yang disampaikan oleh pembicara. 2. Dialog merupakan pembicara dua arah timbal balik yang dilakukan oleh 2 orang.
dan di antara keduanya terjadi pengertian peran. 3. Penolong menuntut adanya pengertian peran dan hubungan timbal balik, namun penolong tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan lebih dari itu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah dibawakan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tataran linguistik sintaksis dan wacana, ada beberapa yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan keduanya, baik dalam konteks pembelajaran bahasa maupun dalam komunikasi sehari-hari. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun, dan dengan kata tetein yang berarti menempatkan. Sintaksis mempelajari hubungan gramatikal di luar kata tetapi di dalam satuannya yang disebut kalimat. Wacana bahasa membahas kalimat dan konteks sosial wacana khusus diskriminasi yang memiliki ciri-ciri atau cara khusus dan menyusun bahasa lisan atau tulisan. Sintaksis dan wacana adalah 2 tataran penting dalam linguistik yang saling berhubungan dalam proses komunikasi. Sintaksis mengatur bagaimana kata dan kalimat disusun untuk membentuk makna, sementara wacana memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Kedua hal ini berfungsi untuk menghasilkan komunikasi yang efektif baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Memahami keduanya sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dalam berbagai situasi.